Siap memuji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Your favor waits in the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you're working out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you planned the perfect way for me. Where would I dwell upon the road? Uncertainties, when all I gotta do is look to you. Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kita tak perlu khawatir sebab Tuhan adalah penopang yang hebat. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak aku ragu. Kau
Shalom Eros, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini boleh mengubahkan setiap hati dan hidup kami. Saat ini kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, biar kami Tuhan Yesus boleh berubah semakin hari semakin seperti Engkau, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar lewat firman ini Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Eros, beberapa hari ini ada satu ayat yang begitu nyantol di hati saya, yaitu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kemudian saya mulai berpikir, kenapa Mazmur Daud menggunakan kecaplah terlebih dahulu, baru lihat. Kenapa nggak lihat dulu, baru kecap? Bukankah hari-hari ini banyak orang itu yang suka melihat dulu, baru percaya. Melihat dulu, baru bayar. Misalkan COD ya, cash on delivery. Mereka pengennya barangnya datang dulu, lihat dulu barangnya, baru mereka percaya barangnya, baru mereka bayar barangnya. Nah, tapi kenapa kok Mazmur Daud berkata kecaplah dulu, rasakan dulu baru lihat. Itulah luar biasanya anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk merasakan terlebih dahulu meskipun kita belum lihat, meskipun kita belum menerimanya. Tapi Tuhan ajarkan kalau kita berbicara dalam hati kita ya, kalau kita sudah menerimanya, terima kasih Tuhan Engkau baik, Engkau sudah memberikan aku kemenangan, baru kita bisa melihat. Karena kita percaya bahwa ada kuasa yang begitu besar, yang melebihi pikiran kita sehingga Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, tahukah kalian, Raja Daud pernah menciptakan sebuah lagu yang menjadi sebuah Thanksgiving song yang bahkan seluruh orang pasti tahu lagunya. Seluruh orang bahkan terinspirasi oleh Mazmur Daud ini dan menjadikan banyak sekali lagu pujian yang biasanya kita nyanyikan. Bahkan sampai sekarang di Israel pun masih sering dinyanyikan Mazmur Daud ini. Apa itu? Mari kita buka di 1 Tawarik 16 ayat 7-9. 1 Tawarik 16 ayat 7-9 saya akan bacakan. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, ini lebih dikenal dengan baitnya. Nah, setiap kali lagu ini dinyanyikan, setiap lagu ini dikumandangkan, something great happens. Apa itu? Apa yang terjadi? Yaitu Tuhan muncul, Tuhan hadir. Coba sekarang kita buka di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang lebih dikenal dengan refnya ya. Ketika lagu ini dinyanyikan, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, untuk selama-lamanya baik, itu lagu mengucap syukur itu adalah lagu yang memanggil nama Tuhan, yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Mengucap syukur sama dengan memperkenalkan atau mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar bagi kita. Nah, setiap lagu ini dinyanyikan, setiap kita bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Tahukah ada yang terjadi di tengah-tengah kita? Yang pertama, apa yang terjadi ketika kita bilang Tuhan baik, Tuhan baik? Kita buka di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-21 sampai 22. Saya akan bacakan 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat,
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini merupakan cerita Yosafat yang ketika itu sedang berperang dengan Bani Moab dan Bani Amon yang begitu besar sehingga Yosafat ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yosafat dan seluruh rakyat bernyanyi bagi Tuhan, menyanyikan kebaikan Tuhan. Ayat selanjutnya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah perhadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nah, ini dia kuncinya. Yang pertama, ketika kita menyanyikan kebaikan Tuhan, Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya ada urapan kemenangan yang terjadi. Tuhan sedang membuat sesuatu yang namanya victory, kemenangan, kelepasan, terobosan dalam hidup kita. Ucapan syukur adalah awal dari sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Pada suatu ketika saya mengalami sebuah masalah dan saya mulai down, saya juga manusia, saya juga pernah merasakan itu tentunya ya. Teman-teman saya tahu kok kalau saya adalah orang yang tidak mudah untuk bercerita kepada teman-teman atau bahkan saudara-saudara, bahkan orang tua saya. Saya gak pernah ceritakan masalah saya. Ketika saya down, yang saya lakukan cuma satu. Saya masuk kamar, saya mulai cerita sama Tuhan. Saya mulai menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Di situ, karena di situ saya bisa merasakan kalau Tuhan ngomong sama saya. Nathan, you are not alone. Nathan, you are not alone. Dari situ, tiba-tiba timbullah sebuah pujian yang keluar dari hati saya dan saya mulai berkata, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, katakan, in all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ketika saya nyanyikan lagu ini, terus menerus saya kumandangkan, langsung hati saya itu rasanya maknyes gitu. Ada sebuah damai yang datang ke hati saya. Saya mulai gak menghiraukan masalah saya yang saya bilang cuma, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik. Selamanya Engkau baik. Yang kedua sekarang, apa yang terjadi ketika kita menaikkan syukur kita katakan Tuhan baik untuk selamanya. Kita baca di 2 Tawarik 5, pasal 13. Pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Nah yang kedua, ketika kita bilang Tuhan itu baik, akan ada kemuliaan Tuhan yang turun dalam hidup kita. Kita dilingkupi hadirat Tuhan. Kita dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Nah suatu kali ketika saya harus bekerja ke Surabaya, saya nyetir mobil. Di tengah perjalanan itu sambil nyetel radio gitu ya.
nyetel radio. Ketika itu radio itu tiba-tiba memperdengarkan lagu yang lumayan lama, yang lumayan old gitu ya. Lagunya berkata, semua baik, semua baik. Kita tahu semua lagu itu ya, semua orang pasti tahu lagu ini. Ketika lagu itu mulai diperdengarkan, tahu gak yang terjadi apa? Ketika saya nyetir nih di tol, tiba-tiba air mata saya menetes sendiri. Hati saya mulai terkonek sama Tuhan. Tiba-tiba sambil nyetir itu ya, bayangkan sambil nyetir. Tiba-tiba air mata saya menetes. Saya pengen nyembah Tuhan, saya pengen berkata, oh, Tuhan kok baik sekali dalam hidupku gitu. Kenapa kasih setiamu gak pernah berakhir dalam hidupku. Saya terus menyembah. Sepanjang perjalanan saya cuman mulai menyanyikan lagu itu sambil saya meneteskan air mata, sambil nyetir. Tapi untungnya sampai dengan selamat karena perlindungan Tuhan tentunya. Ketika lagu itu mulai masuk dalam hati kita, pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Seperti kemuliaan Tuhan itu turun. Seperti ada damai, seperti ada hadirat Tuhan yang melingkupi hati kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita pujikan bersama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dimanapun kita berada di rumah katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nah sekarang yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita menaikkan syukur kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita baca di 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 dan ke-4. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan sembelihan di hadapan Tuhan. Nah ini yang poin yang ketiga yang saya suka sekali. Waktu kita bisa bilang Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya Engkau baik, itu Tuhan perhitungkan sebagai suatu korban pujian. Nah, apa sih korban pujian itu? Korban pujian adalah keadaan di mana ketika keadaan kita nggak baik, ketika keadaan kita mungkin sedang lagi down, nggak mulus kehidupan kita, tapi kita bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Itu merupakan korban pujian. Mungkin ketika keadaan kita baik-baik saja, mulus-mulus saja, gak ada masalah, mungkin kita bisa dengan gampang bilang Tuhan itu baik. Tapi ketika kita dalam keadaan stres, depresi, tertekan, mungkin susah bagi kita untuk mengatakan kalau Tuhan itu baik. Bahkan saat-saat ini, keadaan-keadaan seperti ini iblis gunakan, COVID gunakan untuk kita semua membungkam mulut kita supaya kita tidak bisa berkata kalau Tuhan itu baik lewat setiap permasalahan kita saat ini, lewat badai yang sedang kita hadapi bersama ini. Tapi ingat, kita mau taat sama Tuhan, kita mau persembahkan korban pujian buat Tuhan. Mari kita sama-sama perkatakan kalau Tuhan itu baik. Kita mau belajar untuk berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik.
Terus katakan, Tuhan Yesus tetap baik, tetap baik. Hanya korban pujian lewat doa dan penyembahan kita bisa naikkan. Maka ketika mulut kita berkata-kata kalau Tuhan baik, maka telinga kita dengar. Dari telinga kita dengar, maka iman dalam hati kita itu mulai timbul dan mulai terjadi sesuatu. Seperti tadi yang dikatakan di poin pertama, bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan, yaitu kemenangan dalam hidup kita, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu Tuhan mulai melingkupi kita dengan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita bilang Tuhan Yesus baik, ada korban pujian yang sedang dinaikkan dan Tuhan disenangkan. Dari situlah kita harus belajar sama-sama taat. Kita berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya tetap baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama pujikan, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biar ini jadi rindu kami Tuhan. Kami sudah tahu Tuhan, ketika kami berkata Engkau baik, Engkau baik, ada kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada kemuliaan-Mu turun dalam hidup kami. Dan ada korban pujian yang kami serahkan, kami berikan kepadamu Bapa. Dan ketika kami mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, surga nempel sama bumi. Kalau di surga gak ada sakit penyakit, gak ada kesusahan, gak ada depresi, gak ada stres. Ketika kami bilang Tuhan Yesus baik, maka kesusahan kami hilang, kegalauan kami hilang. Kami gak merasakan ada depresi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah kami terima karena Engkau baik, Engkau baik. Apapun badai kami saat ini Tuhan, mungkin kami ada di badai yang sama saat ini, tapi yang kami percaya, kami juga punya Tuhan yang sama, yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu mengucap syukur dan mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh bertumbuh dan terus berbuah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hello Heroes, terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jika kalian ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan barcode di sebelah sini. Terima kasih, Tuhan memberkati.